Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Bersama Ibu Dian Rosita Agustin, kita akan mempelajari materi-materi IPS. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi letak dan luas Indonesia yaitu peserta didik dapat menjelaskan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, serta menjelaskan implikasi letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Letak Indonesia atau posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis. Sehingga kita perlu mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Lalu, apa yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Silakan anak-anak perhatikan gambar globe berikut ini. Garis yang melingkari bumi secara horizontal atau dari barat ke timur seperti ini. Ya, seperti ini, dari barat ke timur, ini yang dimaksud dengan garis lintang. Sedangkan garis yang membentang secara vertikal atau dari arah utara ke selatan. Ya, seperti ini. Ini disebut dengan garis bujur. Nah, jadi secara astronomis, letak Indonesia itu terdiri atau dapat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lalu, secara astronomis, di manakah letak Indonesia? Secara astronomis, Indonesia itu terletak di 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu letak astronomis Indonesia. Karena letaknya secara astronomis itu, maka ada pengaruh bagi keadaan di Indonesia. Pengaruh yang pertama adalah wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis. Kemudian, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Silakan perhatikan lagi gambar berikut anak-anak. Di Indonesia itu terdiri dari 3 daerah yang memiliki waktu yang berbeda. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Antara wilayah di bagian barat ini memiliki perbedaan hampir 1 jam dengan wilayah yang ada di Indonesia bagian tengah. Demikian juga antara wilayah di Indonesia bagian tengah memiliki perbedaan 1 jam dengan wilayah di Indonesia bagian timur. Contohnya, ketika teman kita yang berada di wilayah barat menunjukkan pukul 7, maka kita yang ada di wilayah bagian tengah menunjukkan pukul 8. Sedangkan teman kita yang berada di wilayah bagian timur menunjukkan pukul 9 waktunya. Nah, daerah manakah yang termasuk dalam wilayah Indonesia bagian barat? Di bagian wilayah Indonesia bagian barat ini, daerah yang termasuk adalah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah bagian tengah, daerah-daerah yang termasuk wilayah bagian tengah yaitu Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali, termasuk daerah kita, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan wilayah Indonesia Timur yang termasuk di wilayah tersebut adalah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Selanjutnya kita mempelajari lagi yaitu letak Indonesia secara geografis. Jadi anak-anak harus mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Maka secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berikut gambarnya. Kita berada di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini terletak di antara dua benua, benua Australia dan benua Asia, serta terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini letak Indonesia dilihat secara geografis. Nah, karena letak secara geografis ini, Indonesia juga mempunyai atau memiliki pengaruh yang positif, yaitu Indonesia terletak di daerah tropis, membuat aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dapat berlangsung sepanjang tahun. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra, membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. Nah, anak-anak sudah memahami kan letak dan luas Indonesia? Maka anak-anak cintailah negara kita, negara Indonesia, dengan terus rajin belajar sehingga kelak anak-anak menjadi warga yang berguna bagi negara kita. Terima kasih anak-anak, demikian materi letak dan luas Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.